teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan kali ini kita bakal nerusin lagi bacaan tentang zodiak, dan kita sudah sampai di zodiak yang ke-9 ya. 9 adalah Sagittarius. Oke. Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Oke. Kembali lagi saya Damar bakal membacakan Sagittarius, dan kita sekarang masih mengangkat tema seputar yang terwujud di tahun ini. Kita bakal melihat Sagittarius itu bisa merealisasikan apa saja di tahun ini, hal-hal apa saja yang bakal terwujud di tahun ini. Dan saya berharap bacaan ini atau video ini bisa memberikan motivasi tersendiri bagi teman-teman Sagittarius khususnya, dan juga buat teman-teman semuanya yang suka dengerin channel Damar Aji. Karena saya berharap di bacaan-bacaan saya saya kedepankan hal-hal yang berbau dengan terkait dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berbau dengan energi positif, yang berbau dengan motivasi, yang terkait dengan sugesti-sugesti positif, sehingga harapannya ketika teman-teman mendengarkan video ini, teman-teman menjadi memiliki energi baru dan kemudian termotivasi untuk betul-betul merealisasikan apa yang menjadi keinginan kamu atau cita-cita kamu juga. Oke, teman-teman, seperti biasa saya gunakan 3 kartu di sini, dan saya akan mulai dari satu kartu yang pertama, deck pertama, nanti yang kedua dan ketiga. Di deck pertama saya akan membuka satu kartu aja sebagai opening card ya, dan kita akan melihat pesan dari opening cardnya ini kira-kira apa gitu kan, kira-kira apa, dan kira-kira terkait dengan hal yang diperhatikan itu di bagian-bagian apa, sehingga teman-teman nanti bisa bisa fokus pada hal tersebut, karena itu menjadi hal yang sangat penting sekali tentunya gitu kan, menjadi sangat penting untuk kamu perhatikan. Karena saya yakin sekali bahwa teman-teman saat ini khususnya buat Sagittarius pasti sedang berupaya dan berusaha untuk merealisasikan apapun yang sedang kamu rencanakan atau yang sudah kamu agendakan. Karena pada dasarnya di aktivitas kita, di kehidupan kita sehari-hari, yang namanya kita berjuang untuk hidup gitu kan, tidak pernah lepas dari yang namanya keuangan, tidak pernah lepas dari yang namanya finansial gitu kan. Tetapi jangan lupa juga, jangan sampai kita terjebak hanya pada hal-hal itu saja gitu kan, nanti yang lain-lain terlupakan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman, dan saya akan membuka satu kartu saja di sini, karena satu kartu ini sebagai petunjuk untuk untuk Sagittarius. Oke. Di sini ada finance and career ya, di mana finansial ini menjadi hal yang sedang difokuskan oleh Sagittarius, dan sepertinya saya melihat di sini Sagittarius akan mendapatkan perubahan-perubahan secara finansial dan berhubungan juga dengan karir. Karir dan finansial ini tidak bisa dilepaskan, satu sama lain ini saling terhubung gitu kan. Ketika karir kamu itu semakin baik, semakin melonjak, semakin bagus, otomatis akan berdampak kepada finansial kamu yang semakin baik juga. Oke. Nah, ada banyak faktor yang memang ternyata harus mendukung adanya terwujudnya yang kamu inginkan ya. Jadi sekali lagi saya tekankan dan saya tegaskan bahwa untuk Sagittarius di sini saya melihat ada energi di masalah finansial dan karir, di mana karir dan finansial kamu di sini akan menjadi semakin baik. Cuman di sini saya melihat ada beberapa faktor yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah masalah konsistensi. Di masalah konsistensi di sini berarti kamu harus benar-benar fokus dan konsisten terhadap apa yang sedang kamu kerjakan. Kalau memang kamu bisnis, ya udah fokus di bisnis itu. Kalau kamu memang bekerja, fokuslah di pekerjaan kamu itu. Jangan bercabang-cabang pikirannya, gitu kan. Sebelum nanti ini khususnya buat teman-teman yang masih mengawali, masih sebagai pemula di pekerjaan kamu, atau mungkin sebagai profesional muda gitu kan, saya berharap kamu fokus. Karena gini teman-teman, berdasarkan beberapa pengalaman, berdasarkan beberapa keilmuan, bahwa yang namanya ilmu fokus, kita concern kepada satu hal itu menjadi sangat penting sekali. Ada banyak orang-orang expert di bidangnya, orang-orang ahli, orang-orang yang profesional di bidangnya itu dikarenakan apa? Dia fokus pada bidang itu. Jadi on the track, selalu ada di jalurnya. Tidak bercabang, misalnya bisnis ini, bisnis A, B, C, D gitu kan. Nah, ini akan rancu gitu kan.
Maka hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh Sagittarius khususnya dan juga buat teman-teman adalah fokus ya pada karir yang sedang kamu jalani sekarang ini. Tetapi di sini saya melihat bahwa faktor-faktor tadi adalah konsisten dan fokus, kemudian kamu apa ya istilahnya serius gitu kan, menangani dengan profesional gitu kan, karena tidak ada sesuatu pekerjaan apapun yang ditangani dengan santai, dengan main-main itu terus kemudian berhasil, itu jarang sekali. Segala sesuatu ditangani dengan serius, dengan profesional, dengan skill, dengan pengalaman dan sebagainya, seperti itu ya. Sama seperti ketika misalnya seseorang yang berpandai sekali bicara sebagai public speaker segala macam, dia tidak akan tiba-tiba dia langsung pinter ngomong begitu saja, tidak gitu kan, tapi pasti ada jam terbang, ada pembelajaran, ada jam terbang, ada proses-proses yang dilewati, ada pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dan gambaran yang saya lewati juga di masalah atau di dunia public speaking. Di dunia public speaking itu ternyata juga tidak mudah gitu kan. Bagaimana kita bicara di depan banyak orang, bagaimana kita menyampaikan sesuatu, presentasi, bagaimana kita siaran, bagaimana kita karena dunia saya kan dunia siaran gitu kan, dunia bicara, jadi siaran dengan MC beda lagi, dengan nanti ngajar public speaking beda, dengan ngajar hipnoterapi juga beda lagi dan sebagainya, walaupun secara garis merahnya atau benang merahnya itu sama gitu kan. Oke, itu gambaran aja teman-teman untuk apa namanya Sagittarius. Oke, sekarang saya coba untuk bantu lagi, kita lihat lebih jauh lagi. Kita buka 10 kartu dengan kartu klasik tarot ini. Kita lihat Edge sudah jatuh satu. Kita lihat yang terwujud di tahun ini apa, dan hal-hal apa yang memang harus kamu perhatikan. Kesenggol. Yang harus kamu perhatikan. Sudah keluar 2 kartu, ada The Fool, ada Nine of Swords. Oke, kita lihat kartu berikutnya. Saya buka 5 kartu dulu di baris atas, di bagian atas, nanti saya baca, baru saya lanjutkan di baris kedua. Kemudian ada Three of Pentacle, wow, Pentacles lagi ya, Pentacles lagi. Oke, di sini ada The Fool. The Fool berarti lebih kepada saran ya untuk Sagittarius ketika misalnya kamu ini kan kamu sedang berproses menuju ke finansial yang lebih baik gitu kan. Nah, The Fool itu adalah sebuah langkah yang kamu ambil, sebuah langkah baru, tetapi di sini pesan yang paling penting adalah gunakan bekal pengalaman kamu sebelumnya, kemudian kamu harus berhati-hati terhadap perjalanan kamu ke depan, langkah-langkah kamu ke depan. Juga harus hati-hati terhadap orang-orang di sekitar kamu juga, karena orang-orang di sekitar kamu itu tidak semuanya itu baik dan tidak semuanya itu jelek gitu kan. Pasti akan ada campur-campur antara yang baik dan tidak. Nah, di sini kamu harus benar-benar bisa memilah dan memilih atau selektif melihat orang-orang yang ada di sekitar kamu, apalagi kalau orang-orang tersebut terlibat dalam pekerjaan kamu ya. Jadi pesannya itu ya, bekal harus kamu gunakan sebagai bentuk kehati-hatian ya, dan kamu harus lebih waspada. Nah, di kartu kedua Nine of Swords, di sini kamu harus banyak melakukan perenungan-perenungan, di mana kamu juga jangan sampai terjebak ke dalam situasi yang diliputi kekhawatiran gitu kan. Karena saya melihat di sini Sagittarius setiap kali mau melangkah untuk sesuatu yang baru, kamu selalu ada rasa khawatir yang kadang mengganggu. Kamu khawatir, kamu tertekan dan sebagainya. Nah, di situ kamu harus mencoba untuk membuangnya, karena di sini saya melihat bahwa progres kamu untuk mendapatkan karir dan finansial yang lebih bagus itu sudah bisa dimulai dari sekarang. Nah, ini harus menghilangkan ya. Jadi artinya bahwa di sini kamu segera terhindar dan terbebas dari perasaan khawatir, takut dan sebagainya. Itu yang terwujud. Lalu yang ketiga di sini saya melihat nih ada di masalah hubungan asmara kamu, di situ sepertinya akan
akan semakin baik ya di Three of Pentacles, seiring semakin baiknya hubungan kamu, dan itu akan didukung juga oleh Nine of Pentacles dan didukung oleh Seven of Pentacles. Nine of Pentacles ini menunjukkan bahwa adanya keberhasilan secara finansial, dan Seven of Pentacles di sini berarti adanya dukungan kerja keras kamu. Nah, ini menjadi sangat penting ya teman-teman, karena jangan pernah berharap atau jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan ya, sehat, kaya atau sukses gitu kan, terus kemudian itu tiba-tiba datang begitu saja. Tidak ada ya. Sehat itu diciptakan ya, kaya itu juga diciptakan, finansial bagus itu juga diciptakan. Dengan apa? Dengan kita bekerja keras, bekerja cerdas gitu kan ya. Artinya adalah kita bergerak, berkarya sesuai dengan bidang kita masing-masing, sehingga kita bisa menghasilkan atau menciptakan pundi-pundi rezeki atau pundi-pundi uang yang akhirnya membuat kita menjadi finansial semakin bagus ya. Tapi saya melihat di sini untuk Sagittarius sudah mengarah ke situ. Nah, di hubungan asmara juga saya melihat sudah semakin baik. Oke, kita lihat selanjutnya di kartu yang 5 di baris kedua. Di kartu baris kedua. Oke. Page of Cups ya, di situ ada orang yang datang menawarkan sesuatu ya, menawarkan kerjasama, menawarkan semacam investasi juga. Tapi kamu harus hati-hati ya, jangan sampai kamu terjebak dengan investasi yang bodong, investasi yang tipu-tipu dan sebagainya ya. Sekarang banyak kok investasi, ada trading apa segala macam, itu juga banyak, tetapi ya harus waspada. Kalau misalnya ternyata teman-teman tidak passion di situ, tidak ada passion di masalah trading misalnya, jangan dipaksakan juga. Artinya gini, apa yang kamu kerjakan haruslah sesuai dengan feel kamu ya, entah itu passion kamu, entah itu kenyamanan kamu, sesuai dengan kemampuan dan skill kamu dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri untuk ikut-ikutan gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Di kartu ke-7 ada Four of Wands, ini selaras dengan kartu ke-3. Jadi ada hubungan asmara yang bagus, dan ini ada perolehan-perolehan dan pencapaian-pencapaian atas apa yang sudah kamu jalani selama ini, atas apa yang sudah kamu rencanakan selama ini. Kalau di sini saya melihatnya lebih pertama ke masalah hubungan asmara kamu. Di situ hubungan asmara kamu menjadi terwujud untuk semakin baik, semakin oke. Dan insya Allah kamu akan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang kamu impikan, sesuai dengan kriteria kamu juga. Kita lihat kartu keempat. Oh ya, kartu ke-8, The World, adalah tanda bahwa kamu itu semakin mendapatkan keberhasilan di bidang kamu ya. The World adalah pencapaian. The World adalah simbol atau tanda pencapaian dari apa yang sudah kamu kerjakan, dari apa yang sudah kamu jalankan selama ini. Oke. Nah, ini benar-benar ya, jadi lebih banyak ke tentang Pentacles. Jadi Pentacles itu nyambungnya dengan finansial di sini ya. Jadi finansial yang semakin baik gitu. Three of Wands ya, menunjukkan bahwa ketika finansial kamu semakin baik, kamu harus semakin punya pegangan dengan teguh atau prinsip yang teguh untuk bisa mengelola cash flow kamu, bisa mengelola keuangan kamu dengan baik, gitu kan. Alur keluar masuknya keuangan harus bagus, cash flow-nya harus dikontrol dengan baik ya. Jangan sampai kamu lepas kontrol gitu kan, karena merasa bahwa ini rezeki udah gampang dan sebagainya. Tapi kamu harus benar-benar memanage dengan baik agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran, agar tidak terjadi kemubaziran yang akhirnya membuang-buang uang kamu dengan percuma ya. Oke. Three of Wands ya, berprinsiplah seperti itu. Four of Pentacles, oke. Meskipun kamu nanti sudah menjadi orang yang berhasil gitu kan, saran di sini adalah jangan terlalu pelit ya, jangan terlalu kencang ya. Jadi
berbagilah ya, jangan lupa berbagilah, intinya seperti itu ya, karena harta kalau cuma disimpan sendiri tidak akan menjadi manfaat apa-apa. Jadi berbagilah kepada orang-orang yang memang membutuhkan, dan sebetulnya itu tidak harus menunggu kita kaya gitu kan, tidak harus menunggu kita sukses atau berhasil, enggak. Namanya berbagi itu sudah menjadi satu landasan dasar yang paling penting agar kita itu bisa berempati terhadap orang lain, bisa mengerti kehidupan orang lain gitu kan. Oke. Oke. Di kartu pertama di sini pesannya adalah recovery ya. Recovery berarti ketika ada hal-hal yang masih belum bagus dalam kehidupan kamu sekarang ini, baik secara pribadi, baik secara keuangan, baik secara bisnis kamu, cara berpikir kamu dan sebagainya, lakukan yang namanya recovery ya. Jadi memperbaiki diri lah ya. Pemberdayaan diri, lebih ke mengasah diri dan kemampuan kita untuk selalu memperbaiki hal-hal yang memang masih perlu diperbaiki, karena tidak ada yang namanya orang itu sudah pinter terus kemudian bisa segala-galanya, tidak ada. Tetapi saya melihat bahwa di sini perbaikan-perbaikan perlu dilakukan ya, sehingga kamu akan semakin maju dan berkembang. Oke, di kartu kedua ada perfect timing ya, jadi waktu yang tepat untuk menciptakan peluang, waktu yang benar, waktu yang tepat, waktu yang baik. Memang sih perlu diciptakan, bukan menunggu ya. Jadi untuk waktu yang tepat itu sebetulnya bukan menunggu, nunggu waktu yang tepat gitu kan. Jadi kalau pemikiran seperti itu menurut saya pribadi kurang tepat ya, karena untuk atau bicara tentang waktu yang tepat itu adalah kita yang menciptakan gitu loh. Jadi tidak harus menunggu, nunggu besok lah waktu yang tepat gitu. Nunggu mendapatkan kekuatan bulan sabit gitu kan, nggak harus begitu. Jadi perfect timing itu adalah diciptakan. Kapanpun itu bisa kita ciptakan waktu yang baik, waktu yang sempurna untuk kita melakukan sesuatu. Do something right now. Jadi lebih kepada mendahulukan, mempercepat as soon as possible. Jadi segala sesuatu lebih cepat, lebih baik gitu kan. Artinya bahwa ini terkait dengan masalah bisnis, usaha, perbaikan diri, atau apapun. Oke, unlikely, di mana memang itu tadi kaitannya dengan waktu. Sepertinya tidak harus menunggu waktu yang tepat. Sepertinya tidak harus menunggu waktu yang benar-benar tepat atau sesuai dengan mood kita. Tidak seperti itu, tapi kita menciptakannya. Get more information, jadi untuk menambah wawasan, menambah skill kamu, pengetahuan kamu, belajarlah terus-menerus tanpa harus berhenti. Itu pesannya buat Sagittarius. Kemudian meditation brings answer. Jadi kalau dalam spiritual di sini dikatakan bahwa kamu kalau misalnya selama ini belum pernah atau bahkan masih jauh dari yang namanya spiritual, masih jauh tentang mempelajari bagaimana kita berkenalan dengan diri sendiri, berarti saatnya kamu untuk berkenalan dengan diri kamu sendiri. Saatnya kamu untuk mulai melihat ke dalam diri kamu sendiri. Ya, saatnya kamu untuk belajar mengalahkan diri kamu sendiri. Salah satunya adalah dengan meditasi. Di dalam meditasi itu nanti akan membawa jawaban-jawaban atas hal apa yang belum kamu ketahui ya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Semoga singkat padat ini, yang singkat dan padat ini bisa membawa manfaat buat teman-teman Sagittarius khususnya, dan juga buat teman-teman semua yang nonton video ini. Oke, saya rasa itu dulu. Oh ya, teman-teman yang kepengen konsultasi, personal reading, self healing, dan juga spiritual coaching, silahkan aja untuk chat ke nomor ini ya, dan kamu bisa langsung bertemu dengan saya nanti dilayani oleh admin terlebih dahulu. Tapi jangan lupa juga perlu saya sampaikan bahwa layanan ini berbayar ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh meminta informasi, chatting dulu nggak apa-apa, silahkan. Kamu nanti akan mendapatkan informasi tentang price listnya, paket-paket programnya apa saja dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.